kilahane tunda ning kene, Pak. Ditimbang kepriwen. Gunang mengetahui ukuran. Ya mun pengen rapi memang kayak kue. Hah? Ya mun pengen rapi mah kayak kue. Jadi ini adalah aktivitas sore petambak tradisional ya. Lagi guys selama vakum. Vakum cleaner. Jadi ini tambak yang dikelola Mas Pandi ya. Dengan luas lahan pira Mas? 1,5 hektar atau 1 hektar lebih lah. Nah pada masa-masa pemeliharaan kita bisa lihat bahwa pakan alam yang memang disediakan atau tumbuh di tambaknya sendiri sudah mulai menipis ya, atau bisa dikatakan habis lah. Nah, Mas Pandi ini melanjutkannya dengan pemberian pakan tambahan guna memaksimalkan pertumbuhan ikan yang ingin dicapainya. Jadi begitulah pola budidaya di zaman sekarang ya, yang memang sekalipun tradisional sudah memberi atau dimodifikasi dengan pakan tambahan. Nah ini pakannya guys, ternyata isinya tuh bukan pelet, siga aking. Campuran gas. Campuran. Biar ada lauk sama nasinya. Oke. Kemasannya aja yang menarik. Karbohidrat dan protein yang pas. Itu hanya alasan. Karena keterbatasan. Nah untuk ukuran ikannya sendiri di masa pemeliharaan 3,5 bulan secara tambak ya, karena memang bandeng dan nila itu dipeliharanya atau ditebarnya itu tidak bersamaan ya. Bandeng sendiri ada di usia 3,5 bulan, untuk nilanya baru 2 bulan besok. Untuk nilainya ada di ukuran berapa Mas? Ya, kira-kira 10 lah. Kalau di rata-rata masih ada 12. Nilainya 10 sampai 15 katanya. Tapi yang paling gede mungkin 10. Normal kalau untuk ukuran umur. Bisa dibilang normal. Jadi ini adalah polikultur nila, bandeng sama udang ya, dengan metode tradisional yang dimodifikasi pakan tambahan berarti. Jadi seperti ini di gambaran di tambak itu bukan hanya apa ya, kerjaan yang meliputi siangnya saja. Malam ketika pasang pun hal yang paling penting ini sulit untuk tidak diperhatikan gitu. Masalahnya coba lihat, ini ketinggian air sudah melewati jalan. Nah kalau kita kurang kontrol, ini juga bisa membahayakan tambak atau ikan yang kita pelihara itu bisa keluar dari petakan tambak gitu. Jadi ada atau tidak ada aktivitas itu penting sekali ya buat kontrol di malam hari. Jadi malam ini pasang lautnya lumayan tinggi sekali, sehingga memasukkan air ke dalam petakan tambak itu tidak perlu menggunakan pompa. Karena pasang laut pada malam ini lumayan tinggi. Dan saat ini saya pun tengah memasukkan air di petakan tambak ya. Kita bisa lihat ada ikan bandeng yang menyusuri air baru.
Jadi kalau tidak dijaga dengan tambahan waring seperti ini, ikan bandengnya bisa loncat keluar tambak ya. Itulah pentingnya pemasangan waring ketika memasukkan air dan posisi bandeng sudah dirasa cukup besar. Memeriksa agar ikan bandeng itu tidak keluar dari petakan tambak ya. Sekelilingnya gelap. Ikan bandeng itu sensitif sekali dengan cahaya. Ketika diberi lampu, ia menghindar. Tapi ketika gelap, ia senang sekali menyusuri air baru yang dimasukkan di dalam petakan tambaknya. Jadi seperti inilah rutinitas petambak ketika pasang air laut itu tinggi. Paling tidak mengontrol air atau memasukkan air. Nah ini hampir sama dengan pematang ya tingginya. Dan yang masuk petakan tambak tekanannya benar-benar besar. Artinya pasang laut itu benar-benar tinggi ya. Sehingga tidak perlu menggunakan pompa untuk memasukkan air ke dalam petakan tambak. Jadi ketika memasukkan air ke dalam petakan tambak yang dengan cara manual seperti ini, yang paling dikhawatirkan adalah kerusakan ini ya, saringan atau olahannya. Karena ketika sistem pengamannya sudah dibuka, air yang masuk dalam petakan tambak itu memicu ikan-ikan yang kita pelihara itu keluar atau menyusuri arus ini ya, air yang dimasukkan ke dalam petakan tambak. Jadi pentingnya mengkontrol saat memasukkan air ke dalam petakan tambak itu adalah kita itu memperhatikan bahwa laha atau saringan ketika memasukkan air itu benar-benar aman, tidak ada yang bocor ataupun ikan bandeng itu loncat dari ini ya, dari batas saringan atau lahanya. Karena ikan bandeng itu agresif sekali dengan air baru. Nah makanya itu yang membuat saya ketika memasukkan air itu terus memantau dan memastikan agar ikan yang kita pelihara saat memasukkan air itu tidak keluar dari petakan tambak ya. Karena ini sangat-sangat berisiko dan rentan sekali, sering terjadi hal-hal seperti itu. Kita lengah di jagaan atau saringan air ini, lalu ikan bandeng yang kita pelihara keluar dari petakan tambak ketika memasukkan air melalui pintu manual seperti ini, atau bisa loncat melewati ini ya, saringannya.
Nah makanya kayak saya sekarang ini diberi tambahan waring untuk menghalau agar ikan itu tidak loncat ya. Karena ikan bandeng itu agresif sekali dengan air baru. Jadi seperti itulah cara saya di tambak tradisional ya. Nah prosesnya seperti ini, ketika penarik aradnya sudah sampai di tempat penampungan, lalu kemudian ujung dari tampungannya diangkat ya, untuk menyatukan ikan dan udang yang sudah ditarik dari sekeliling tambak. Nah untuk memudahkan proses hal-hal seperti ini sering terjadi di tambak ya, sedang mengeringkan lahan atau panen, kemudian cuacanya hujan, bahkan motor-motor yang kami bawa itu terjebak di tambak ya, nggak bisa keluar. Cuacanya hujan dan angin kencang ya. Nah ini hanya petakan kecil dan budidayanya polikultur ikan dan udang ya. Kita bisa lihat ada nila di sebelah kanannya waeja dan udang di sebelah kiri tempat ikannya ya. Nah ini adalah alat tangkapnya. Kalau kata orang sini arad namanya. Jadi alat tangkapnya itu ditarik dengan 2 orang dan diikuti dengan orang yang mengambil ikan dan udang yang ketinggalannya ya. Nah ini sudah sampai di tempat penampungannya. Jadi yang narik itu mengitari tambak ya. Terus sampai kemudian kembali lagi ke tempat penampungannya. Mulai action. Padahal kulaknya beli pernah fokus nih wongnya mah. Oh kiriman pos kota. Tuh, kita bisa lihat udang windunya ya. Lagi berita di dia. Kemudian Pak akal orang ke beli itu juga dikit loh. Beritanya di sini itu sih.
Foto ya. Siap. Harga bilang ada gabus. Lo tarik ya masakan tuh. Lempeng tadi. Nah, prosesnya seperti ini. Ketika penarik aratnya sudah sampai di tempat penampungan, lalu kemudian ujung dari tampungannya diangkat ya, untuk menyatukan ikan dan udang yang sudah ditarik dari sekeliling tambak. Nah, setelah proses ini baru kemudian mengeringkan tambaknya. Jadi ada 2 tahapan cara panen ya, atau kadang-kadang 3 kali ditarik. Maksudnya ini tarikan pertama, lalu kemudian ditarik lagi, tergantung pada situasi udang dan ikan yang ada di tambaknya sendiri. Panjang. Ikan bandengnya sudah mulai mengamuk ya. Ini peliharaannya sepertinya tidak banyak ya, karena memang ini hanya petakan tandon atau petakan kecil tambak ya. Tambak utamanya adalah tambak sebelahnya itu yang di depan gubuk. Jadi ini proses pemisahan ikan dengan sampah yang tertarik oleh jaring tadi ya. Vậy. Jadi saat ini ikan yang hasil dari ketinggalannya sudah ditaruh di tempat penampungan sementara ya.
Tambak mertua. Nah, untuk memudahkan prosesnya, hasil dari giringan pertama atau tarikan pertama itu ditarik mendekati ini ya, tempat penampungan sementaranya. Jadi ini adalah wadah atau tempat penampungan sementaranya ya. Sambil menunggu pengepulnya datang, ikan dan udang itu setelah dibongkar dari tempat penampungan dari tarikan itu, lalu dikumpulkan di sini. Dembule aja ditekuk Pak Uy. Kita mah dembule ditekuk. Ada kabeh. Sama nih berok ya. Dirosan. Bes. Guma bae wis di guma. Jadi selesai sudah ya, yang menggunakan alatnya. Dan setelahnya adalah proses pengeringan tambaknya sendiri. Karena memang biasanya masih banyak sisa-sisa ikan kalau belum kering ya.